kami datang di tempat ini Tuhan, hanya satu kerinduan kami Tuhan, yaitu Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, kami dipulihkan. Kami datang Tuhan dengan sesuatu yang mengecewakan Tuhan, dengan sesuatu yang membuat hati kami berat Tuhan. Tetapi Bapa, satu hal yang kami rindukan Tuhan, saat kami pulang, kami melangkah keluar Tuhan, perubahan terjadi dalam kehidupan kami, sebab firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, Engkau memenuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau lebih lagi Bapa, lewat puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus membawa kesembuhan, coba angkat tangannya. Dia yang membawa pemulihan, Dia yang memberikan kita kebahagiaan. Sebab itu mari saudara, kita puji Dia lebih lagi. Yesus, aku percaya. Sama-sama katakan dengan imanmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Serukan sama-sama haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sama-sama serukan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi saudara, buat Tuhan kita katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Hati kami tetap percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami mau bermasmur bagimu Tuhan. Kekuatan kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya pada hatiku percaya. Telah menara dan
Tuhan. Kemanapun kami berjalan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak takut akan apapun, sebab kekuatan-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah, tidak pernah berubah saudara. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beragam, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Inilah yang membuat kami percaya kepadamu Tuhan. Lebih dari percaya Tuhan. Meskipun kami tak melihat Tuhan, tetapi hati kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari semuanya bangkit berdiri kembali. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat
mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin Tuhan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya Tuhan, firman-Mu tak pernah berubah. Tetapi ya dan amin, seringkali kita yang berubah Tuhan. Sering kita lupa akan Engkau. Oh Yesus Tuhan, berikan ku kekuatan baru untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu, untuk selalu mengingat akan jalan-jalan-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang hidup menguatkan setiap kami. Roh-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Bapa, yaitu diubahkan Tuhan menjadi seperti Engkau. Sebab itu kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan akan firman-Mu ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, ada firman-Mu yang akan kami tangkap Tuhan. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang kami menyampaikannya Tuhan. Urapan-Mu turun atas kehidupannya Tuhan. Dan apa yang kami dengarkan, semuanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita sudah berada dalam bulan Agustus ya. Adalah bulan kemerdekaan, bulan ya harus limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada para pahlawan-pahlawan yang 80 tahun yang lampau, beliau-beliau sudah berjuang habis-habisan. Mereka tidak hanya mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, juga nyawa mereka, keluarga mereka. Mereka korbankan demi untuk meraih kemerdekaan negeri dan bangsa kita Indonesia. Karenanya pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di luar, di kampung-kampung, di kantor-kantor, di pertokoan-pertokoan sudah ada bendera merah putih, umbul-umbul, menandakan kemenangan bagi negeri kita yang ke-80 tahun ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu saya sampaikan tema bicara tentang hati yang positif. Hati yang positif. Hari ini merupakan rentetan
daripada khotbah minggu yang lalu. Hari ini akan berbicara tentang ujian hati. Saudara yang punya putra-putri, beberapa minggu yang lalu sudah menyelesaikan ujian. Mereka yang naik ke tingkat yang lebih tinggi, ada yang mereka bisa meraih kelulusan sehingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga yang naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka orang tua pasti ikut bersyukur, ikut bangga, ikut senang. Kalau kita punya anak-anak semuanya bisa melewati ujian dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang mencapai juara 3 atau 10 besar, adalah satu kebanggaan tersendiri. Namun sebelum hasil ujian ini kita dapatkan, kita dengar pengumuman di sekolah, di televisi, atau di sarana-sarana yang lain, pasti anak-anak mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk belajar, menghafal apa yang pernah diajar oleh guru selama 1 tahun. Mereka harus bekerja keras untuk bisa lulus, bisa naik kelas melalui ujian. Sehingga ujian itu menentukan, saudara, menentukan peringkat atau menentukan level ke tempat yang lebih tinggi. Demikian juga di dalam kekristenan ada ujian-ujian hati untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi, supaya kekristenan kita bukan hanya secara kuantitas bertumbuh berkembang, tetapi Tuhan juga ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Nah, bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang berkualitas atau yang berbobot? Tentu harus melalui ujian. Salah satu sarana yang dipakai oleh Allah untuk meningkatkan kualitas rohani kita melalui ujian hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-11. Kita lihat dulu Yeremia 11 ayat 20, bisa ditayangkan? Karena di dalam ayat itu ada 3 hal sebenarnya yang ditekankan, tetapi saya hanya ambil satu saja. Kitab Yeremia pasal 11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Yang pertama, Tuhan itu adalah hakim yang adil, ya. Yang kedua, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Nah, rupanya Nabi Yeremia ini sedang menghadapi pergumulan. Ya, memang realitanya Yeremia ini salah satu nabi yang dicatat oleh Alkitab adalah nabi yang banyak sekali mencucurkan air mata. Sehingga ada pakar-pakar Alkitab mengatakan bahwa Yeremia ini dikatakan nabi yang cengeng. Karena banyak sekali menangis, banyak sekali bergumul. Tetapi Yeremia, dia menangis bukan menangisi dirinya sendiri, bukan menyesalkan dirinya, karena setiap kali dia berkhotbah, setiap kali dia menyampaikan nubuat selalu ditolak oleh bangsa Yahuda. Padahal Tuhan pakai nabi ini luar biasa. Sebelum peristiwa 586 sebelum Masehi, maksudnya tahun 580
6 sebelum Masehi, Yeremia ini sudah menyampaikan firman kepada orang Yahuda atau kerajaan Yahuda. Tetapi selalu ditolak, selalu dihina, selalu direndahkan, bahkan selalu direncanakan oleh orang-orang ini dengan cara yang sadis. Di samping dia ditangkap, dia diceploskan ke dalam sumur yang tidak berair. Pernah tidak dikasih makan sekian hari. Supaya nabi ini dibunuh. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan tetap memakai Nabi Yeremia ini supaya dia tetap menjaga hatinya. Walaupun secara manusia sakit, sedih, susah. Kalau saudara diperlakukan oleh orang lain dengan semena-mena, pasti hatimu sakit, pasti hatimu sedih, pasti hatimu menjerit. Tapi Tuhan bilang, jaga hatimu. Karena itu ujian hatimu untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang tahan banting. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal di situ. Tetapi saya akan ambil satu bagian tentang ujian hati. Jadi setiap anak Tuhan itu, mungkin saudara berpikir, aku kan sudah dewasa. Aku kan sudah tidak sekolah, aku kan sudah tidak kuliah. Masa ada ujian? Ujian itu pasti ada. Dalam rumah tangga ada ujian, dalam pekerjaan ada ujian. Ada orang mengatakan, tokonya lagi-lagi rame, malah karyawannya pada tidak masuk semuanya. Jadi terpaksa sang majikan harus mikul tuh barang-barang yang berat. Gitu. Lagi mesin lagi produksi, tahu-tahu karyawannya semuanya bolos. Lah itu juga satu ujian hati, ya, hati. Lagi toko kita baru merintis, sudah mulai ada langganan, tahu-tahu di samping muncul toko yang baru dengan harga yang ngepiah. Itu juga ujian, saudara. Kalau kita punya anak kecil, biasanya lucu-lucunya rewel. Makanya susah. Tidak mau diatur. Itu juga ujian. Ujian hati. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang lulus dalam ujian hati ini? Ada beberapa hal yang Tuhan izinkan untuk menguji hati setiap anaknya. Hal yang pertama bicara tentang ujian kepercayaan. Jadi kalau bicara tentang hati itu bicara tentang kepercayaan. Bicara kepercayaan itu bicara tentang iman. Karena Roma mengatakan melalui ucapanmu, melalui pengakuanmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus itu yang sudah mati bangkit naik ke sorga, maka engkau akan diselamatkan. Jadi hati itu penting saudara, karena ini menyangkut kepercayaan, menyangkut iman, ini menyangkut keselamatan secara individu. Kita akan belajar dari hidup seorang tokoh perjanjian lama. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Yuk kita lihat dulu. Ayub 23 ayat 10. Ini yang mengalami ujian kepercayaannya. Ayub 23:10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub berkata pada saat-saat dia kehilangan semuanya. Tidak ada yang tersisa pada waktu itu.
Ayub betul-betul dia kehilangan segalanya. Saudara bayangkan 10 anaknya mati seketika. Seluruh kekayaan yang mereka raih berpuluh-puluh tahun dengan susah payah. Hanya dalam waktu 1 hari semuanya ludes. Para sahabat hopeng-hopeng yang selama mereka merupakan teman yang sungguh-sungguh untuk memberikan spirit kepada Ayub sebagai teman seiman, teman bisnis, teman usaha. Mereka semuanya pada tinggalkan dia. Yang lebih berat lagi pada saat dia seluruh badan dari kepala sampai ke telapak kaki diserang dengan penyakit yang namanya bisul-bisul yang menyakitkan. Bahkan yang lebih sadis lagi, istri tercintanya kok tega rela mengusir dirinya untuk keluar tinggalkan rumah dan tinggal di lapangan terbuka pada saat Ayub kehilangan segala-galanya. Dan disitulah Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Memang saudara tahu yang punya toko emas, saudara tahu bahwa emas itu biasanya dijual dan dibeli. Biasanya selalu melalui proses diuji. Untuk mengetahui kadar dari emas itu harus dilebur ke dalam dapur api yang mungkin kepanasannya sampai ratusan derajat. Tadinya benda-benda ini besar-besar, mungkin kalung, gelang, anting, semuanya dilebur jadi satu, dibakar, cair, dan meleleh. Saudara tahu pada waktu emas itu dilebur, itu sanga-sanga, patre-patre itu bermunculan ke permukaan emas. Dan oleh tukang emas langsung dikeluarkan, dipisahkan. Sebab ini bukan emas yang murni. Ini tembaga, ini besi, ini perak, ini bukan emas yang murni, harus dikeluarkan dari cairan emas yang sudah panasnya ratusan derajat itu. Baru tahu, oh ini emas yang murni setelah melalui proses pembakaran. Nah, saudara, itu yang dialami Ayub. Pada waktu Ayub mengalami pembakaran, penderitaan yang begitu berat. Rasanya tidak ada orang di dalam sejarah Alkitab yang sebanding dengan penderitaannya Ayub yang begitu luar biasa. Tapi apa kata Ayub? Seandainya Tuhan menguji aku, seandainya hatiku diuji dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang sadis ini, hatiku tetap keluar bagaikan emas yang murni. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan terhadap gerejanya. Itu sebabnya pada saat Allah izinkan proses datang kepadamu dan kepada saya, oh menimpa rasanya sakit, berat, susah, menderita, tapi bertahanlah. Bertahanlah. Dan tetap percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Ada seorang bilang, aku kecewa. Istriku rela, tega meninggalkan aku begitu. Gak apa-apa. Kalau toh ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan orang-orang yang baik mungkin selama ini. Tapi masih ada satu oknum yang tidak pernah meninggalkanmu. Yang dikatakan, yang kita panggil yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu bicara tentang kepercayaan. Bagaimana dengan saudara kalau keadaanmu
menghadapi situasi hari-hari ini. Kalau saudara lihat, dengar berita-berita, di desa ada sambat mengatakan, gimana ini? Aku punya uang, dikirimi anakku, disimpan di bank. Memang tidak pernah diambil. Ditaruh di bank supaya jangan dicuri pencuri di rumahnya. Dengan kebijaksanaan pemerintah, maka tabungannya diblokir, saudara. Saudara dengar berita ini? Sudah kan? Mudah-mudahan saudara simpanannya tidak ada yang diblokir, saudara. Amin. Gimana ini? Mau ambil tidak bisa, ini tahun ajaran baru, pengeluaran untuk bayar pendidikan anak kita. Kalau sudah diblokir, gimana caranya? Nah, disitulah Tuhan menguji hatimu untuk menjadi orang Kristen yang sabar, tabah, bertahan. Ujian yang kedua tentang hati itu bukan hanya tentang kepercayaan. Ujian keamanan. Filipi pasal 3 ayat 3, coba kita baca dulu satu ayat, 3 ayat 3. Bagian terakhir berkata begini, bagian B. Dikatakan, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Apa tidak boleh kita punya berkat secara lahiriah? Apa tidak boleh kita punya aset? Apa tidak boleh kita punya uang disimpan di bank? Apa tidak boleh kita punya, apa istilah orang Chinese itu, KW atau KW atau simpanan emas? Mungkin pemberian orang tua kita, mungkin hadiah waktu kita menikah. Boleh aja. Tapi Tuhan bilang, jangan menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang duniawi. Sebab sesuatu yang duniawi itu suatu saat akan hilang, akan sirna. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ikut sedih beberapa tahun yang lalu. Ada jemaat kita yang betul-betul membuat saya juga terpukul. Sementara mereka datang ibadah di sini, saudara. Papa, Ana dan Mama datang ibadah jam 8. Rumahnya kebobolan pencuri. Sebenarnya rumah masih ada orang. Toko dibuka, dijaga. Tahu ada pencuri yang bagaimana caranya masuk, mungkin sengaja gerombolan ini membingungkan yang jaga toko, ya. Jadi satu, mungkin 2, 3, mana? Saya mau beli ini, mau beli ini. Mungkin kawannya yang satu ini masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, diobrak-abrik itu kebetulan warisan. Begitu banyak, kurang lebih 1 kilo kalau tidak salah. Emas. Disikat. Secara manusia. Saya sendiri susah. Berapa nilai? Kalau sekilo emas sekarang berapa? Bisa terjadi, tetapi Tuhan bilang, ini sebuah ujian. Ujian berhubungan dengan hal-hal yang sementara, berhubungan dengan materi, berhubungan dengan benda-benda, termasuk saya punya pengalaman sendiri, bagaimana susah, bagaimana sedih, bagaimana berat batin saya pada saat rumah saya di depan mata saya sendiri dieksekusi, digusur, diratakan dengan tanah. Padahal rumah itu cukup mahal kalau dijual.
bisa 1 M, tapi hanya berapa, kurang lebih 1 jam, rata dengan tanah. Habis. Nah itulah yang membuat firman datang kepada saya, bahwa ujian tentang batin ini, pada saat kita fokus kepada hal-hal yang sementara, kadang-kadang membuat kita jadi kecewa, jadi menyesal. Bahkan tidak sedikit ada pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi aku? Tuhan, kenapa hal-hal ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, di mana keadilanmu? Di mana kuasamu? Di mana perlindunganmu? Kadang-kadang timbul seperti itu. Mari kita akan belajar Yesaya pasal 2. Ayat 22, apa kata firman? Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap pada manusia. Manusia itu kan manusia panah. Apa tidak boleh kita berharap kepada orang tua, anak berharap orang tua berharap sama anak, supaya anak nanti kalau sukses, paling tidak di masa tua orang tua bisa membantu, memperhatikan, menghibur, menemani. Boleh saja, tapi jangan berharap. Hati ini jangan sampai berharap 100% kepada apa yang ada di dunia, termasuk kepada manusia. Sebab apa? Manusia itu ya tetap manusia. Suatu saat dikatakan bahwa manusia itu seperti hembusan napas. Artinya hari ini kelihatan gagah perkasa. Belum tentu tahun depan ada di gereja. Mungkin 2025 kita sukses. Tapi 2026 mungkin kita sudah ada. Kan kita tidak tahu. Karena ini rahasia ilahi. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan berharap kepada manusia. Kita berdoa untuk orang tua kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk mantu-mantu kita. Kita berdoa untuk mertua kita. Tapi jangan selalu bersandar kepada siapa-siapa. Kita harus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Yeremia kembali pasal 17, apa kata dia? Yeremia 17 ayat 5. Keluarkan dulu. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. 7 dan 8. 7 dan 8 ayatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 28 itu seperti pohon ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita lihat, orang yang berharap kepada manusia, hidupnya terkutuk. Kalau orang hidup terkutuk itu, apa saja yang diperbuat pasti gagal. Usaha apa saja, kalau orang hidup di bawah kutuk itu, usaha apa saja pasti tidak pernah berhasil.
Tetapi kalau orang yang hidup bergantung, bersandar kepada Allah, maka hidupnya itu akan berhasil. Akan itu berarti kadang-kadang keberhasilan itu membutuhkan waktu. Waktu jangka pendek, waktu jangka menengah, tapi juga kadang-kadang waktu jangka panjang. Karenanya kalau hari ini jangka pendek engkau belum berhasil, jangka pendek engkau belum diberkati, jangka pendek engkau belum dipulihkan, sabar, tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan memang uji hati kita supaya kita meraih jangka panjang. Ya, jangka panjangnya. Kan kita tidak tahu kedaulatan Tuhan. Yang penting hati ini jangan sampai mengandalkan manusia, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan seperti carang harus melekat kepada pokoknya. Itu Yohanes 15 ayat 5. Carang itu harus melekat pokok. Supaya carang itu tetap hidup. Kalau carang itu lepas dari pokok, artinya kering. Dan akhirnya dibakar. Mungkin secara jasmani kita masih hidup. Orang yang lepas dari Tuhan mungkin secara jasmani masih kuat, sehat, masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, masih bisa melayani, masih bisa berbuat apa saja. Tapi secara rohani kering. Karena apa? Karena hubungan dengan sang pokok itu sudah lepas. Makanya kita anak Tuhan jangan sampai jauh dari pokok. Kalau kita jauh dari pokok itu berbahaya. Sebab peluang-peluang iblis, tipuan-tipuan dunia akan mudah. Satu hari ada saya datangi dengan seseorang. Wah, dia orang kaya ini. Kaya sekali. Dia cerita setiap hari dia dapat uang keuntungan satu hari saja. Itu bisa 30 sampai 40 juta. Satu hari. Saudara bayangkan satu hari 30 juta, satu bulan berapa? Itu pendapatan, keuntungan. Bukan modal, keuntungannya. 30 juta kali 3. Berarti 900 juta. Saudara bayangkan uang, katanya kadang-kadang di lantainya itu uang itu berserakan saudara. Karena tidak sempat ngitung, tidak sempat noto gitu ya. Tapi satu hari dia datang kepada saya. Semua yang kumiliki, semua yang kudapatkan, kini hanya tinggal kenangan, Om. Dan semua orang pada tinggalkan aku. Semua orang pada menghina aku. Semua orang pada mencaci maki aku. Dulu sahabat-sahabat semuanya datang. Silih berganti tiap hari. Tapi kini semuanya pada tinggalkan. Pada saat aku bangkrut. Pada saat kita berada di puncak kesuksesan, hidup sudah diberkati, hidup mapan, kebutuhan sudah terpenuhi. Ayo, kita tetap melekat kepada sang pokok ini. Sebab sekali carang itu lepas dari pokoknya itu habis. Gimana caranya? Jaga hati. Supaya hati ini jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap melekat kepadanya. Karena apa? Karena kalau kita tetap melekat,
kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Satu hal lagi, saya akan berikan 3 poin saja, ada 5 sebenarnya. Ya, kita lihat di dalam bagian yang ketiga, ujian. Tadi apa? Ini ujian penolakan. Jadi ini memang tidak gampang, saudara. Pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab, orang yang sukses, yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan tuh, mereka mengalami proses penolakan. Siapa yang tidak mengenal Yusuf? Waktu dia muda, anak kesayangan, tapi saudara-saudara kandungnya tolak dia. Bahkan upaya supaya Yusuf dibunuh hanya gara-gara mimpi yang diceritakan kepada saudara kandungnya. Semuanya pada benci dan marah. Mereka tidak mau mimpinya Yusuf itu terwujud di kemudian hari. Ditolak, dijual, jadi budak. Ditolak memang tidak enak. Tapi itulah kenyataan yang dialami yang namanya Yusuf. Kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, satu contoh Matius 21 ayat 42 dan Yohanes pasal 1 ayat 11 atau Yohanes pasal 1 aja ayat 11. Kita lihat Yohanes 1 ayat 11. Apa kata firman? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dengan kata lain, ditolak. Tuhan datang dari surga. Begitu dengan susah payah, dia harus menjelma menjadi manusia. Yesus harus punya tubuh manusiawi. Karena di dalam tubuh manusiawi, Yesus juga punya perasaan yang namanya lapar, haus, letih, capek. Itu tubuh manusia. Dia juga punya jiwa. Jiwanya juga letih. Dia juga punya roh. Sehingga pada saat-saat terakhir di atas kayu salib, dia hanya berserah kepada Bapa di sorga. Bapa, kuserahkan nyawaku atau rohku. Dengan susah payah datang menjelma menjadi manusia. Harus tinggal di antara manusia. Dan harus melayani manusia. Melayani orang berdosa. Melayani orang sakit. Melayani orang gagal, melayani orang yang dirasuki setan, melayani orang yang kecewa, mengalami orang yang dilanda dengan kematian anaknya, dan masih banyak sekali perbuatan-perbuatan mujizat selama 3,5 tahun yang dilakukan oleh Yesus ke dalam dunia. Tetapi di satu sisi, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus datang kepada umat pilihannya, tapi umat pilihannya menolak. Sakit memang. Kalau saudara pernah ditolak oleh orang lain, sakit. Apalagi ditolak oleh pacar, ditolak orang yang baik, idola kita. Kita lamar pekerjaan, sudah dibikin konsep sempurna dengan map yang sempurna, diajukan di perusahaan. Ditolak, maaf, tidak ada lowongan pekerjaan. Lamar si A, mungkin untuk teman hidup. Wah, kamu nih tak pantas jadi mantuku. Tolak lagi. Pernah gereja kita ini waktu beberapa puluh tahun yang lalu.
Gereja kita kan 8 kali 5. Ukurannya separuh ini lebarnya. Panjangnya 8, lebarnya 5. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sebelah ini akhirnya ditambah. Jadi pendek sekali saudara. Saya bentuk panitia pembangunan. Khususnya bagian seksi dana. Akhirnya jalanlah. Ada beberapa anak Tuhan yang punya semangat ingin supaya gereja kita lebih besar, lebih bagus gitu ya. Akhirnya dia bawa map, sodorkan proposal untuk bantuan pembangunan gereja Bethel Rokujam. Sampai di tempat tujuan. Ada apa kamu datang sini? Saya ini ditugasi gereja, Pak. Maksudnya apa? Ya jalan, saya juga ditugaskan suruh cari dana. Kalau memang Bapak bersedia membantu, ya kamsia. Tapi kalau enggak ya, tidak apa-apa. Terus apa? Lihat-lihat baca. Dia berkata begini, nanti kalau gerejamu ambruk baru aku bantu kamu. Saudara, langsung kaget ya. Angkat kaki. Kok sadis banget orang kaya ini. Kok jahat banget. Dia bilang, kalau gerejamu ambruk baru aku bantu gerejamu. Kalau tidak mau kasih ngomong yang baik, maaf aku belum bisa bantu pembangunan gerejamu. Ini kata-katanya menyakitkan, ditolak begitu. Nah, beberapa tahun berikutnya, bos ini pertama si istrinya sakit kanker, berobat kemana-mana, ke luar negeri, entah berapa habisnya. Ujung-ujungnya out di udara. Saya katakan, gereja kita masih utuh Pak, tapi orang yang ngomong seperti itu yang menolong kamu menolak, sekarang sudah ambruk sendiri. Makanya jangan suka menghina, apalagi gereja dihina. Itu berurusan dengan siapa? Bukan dengan saya, berurusan dengan yang punya. Amin saudara. Jangan pernah menghina gereja ya. Gereja itu bukan sempurna. Mesti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tuhan tahu. Tuhan lihat kekurangannya. Tuhan tahu kelebihannya. Dan Tuhan tidak akan kutuk itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sakit. Kalau saudara punya pengalaman-pengalaman ditolak, jaga hatimu. Ya, jaga hatimu. Katakan, hatiku tetap tenang ya. Aku ditolak, diputus cinta, dikhianati, gak apa-apa. Yang penting hatiku tetap utuh. Tetap bertahan. Nanti ada pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Yesus juga gitu. Ditolak. Tapi dengan ditolaknya Yesus di kalangan intern orang Yahudi, akhirnya pintu keselamatan terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Termasuk saya dan saudara. Kita bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Kita orisinil, asli orang Indonesia. Tapi karena engkau percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit, kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca ayat 12 sebelum kita akhiri. Yohanes 1 tadi ayat 11, ayat 12. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, apa saudara tidak bangga?
Saya jadi anak Allah, saudara jadi anak Allah. Tuhan tidak bilang kamu bukan golongan C-nya, bukan golongan ningrat, bukan golongan bangsawan, kamu kelas bawah. Itu dunia, tetapi di mata Tuhan siapa yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhak menyandang predikat anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, untuk apa kita harus takut? Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita sanksi akan penyertaannya? Dunia boleh mengalami goncangan, tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, pasti hidupmu dan hidup saya, Dia yang akan bertanggung jawab. Amin. Saudara ada punya anak ditelantarkan? Semiskin-miskinnya orang tua pasti berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Karena ada rasa tanggung jawab, bagian dari keluarga. Saya dan saudara ini bagian daripada keluarga kerajaan surga. Makanya Tuhan tidak melihat wajahmu, kulitmu hitam, rambutmu kerebo, lurus, enggak. Tuhan tidak terlalu berurusan dengan gitu-gitu. Tuhan bilang kamu anakku, ini anakku, ayo salaman dulu. Bilang salaman, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Coba salaman dulu. Dengan jangan pandang yang kayak mengerikan ya. Senyum gitu. Sebab kalau kita salaman dengan orang anak Tuhan itu baru salaman saja sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah dikasih damai. Tapi kalau salaman dengan orang-orang yang di luar Tuhan itu lain. Ya. Kita kesalaman. Kapan datang Ibu? Baru kemarin dulu mendarat di Juanda. Salaman. Tunyas gitu. Enak gitu. Ya, senang. Kita ini keluarga. Makanya anak Tuhan harus hidupnya rukun. Harus menghargai satu dengan yang lain. Cintai satu dengan yang lain. Saling melayani, saling mendoakan, saling memberikan spirit, memberikan semangat. Kalau ada yang sakit, tidak usah disuruh, kunjungi mereka. Kalau ada masalah, katakan ada apa masalahmu, ayo. Tetap berharap kepada Tuhan. Ayo kita doakan. Karena kita keluarga. Karena keluarga adalah keluarga kerajaan Allah. Dia yang punya sorga dan semua kekayaannya dan semua kuasa. Saudara juga berhak untuk menggunakan fasilitas warisan kerajaan sorga. Dia sudah mati untuk kita, maka warisan ini juga untuk saudara dan saya. Biasanya warisan itu akan dikasih pada saat orang tua wafat, iya kan? Warisan itu akan dibagikan kepada anak-anaknya pada saat orang tua sudah wafat. Tapi kalau orang tuanya belum wafat, anak itu sudah ngotot minta warisan seperti anak bungsu. Orang tuanya masih sehat, kuat. Ayo, Ma, warisanku, bagianku. Kalau enggak, tak racun mamanya. Oh. Warisan itu tidak akan pernah lari terlalu jauh dari lingkungan keluarga. Yesus sebagai pemilik tunggal, sorga, bumi, dan di bawah bumi. Dia yang punya. Dia sudah wafat 2000 tahun yang lalu. Sekarang warisan itu untuk saudara dan saya. Warisan keselamatan, warisan penghiburan, warisan sukacita, warisan pengharapan, warisan perlindungan, warisan-warisan kesembuhan, warisan-warisan kebutuhan jasmani. Dia akan kasih. Oleh sebab itu mari pada saat ini katakan kepada Tuhan. Seperti nyanyian tadi, ujilah, apa tadi, seperti Daud kata, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sementara pemain musik maju ke depan, nyanyi lagu ini, mari kita mempersiapkan diri. Kita dapat warisan sama-sama dapat warisan tubuh dan darah Yesus. Siapapun yang datang pada saat ini, engkau bisa makan, minum. Ini warisan berkat-berkat ilahi yang saudara harus terima dengan iman. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Hanya satu orang yang berani berdoa kepada Allah. Ujilah hatiku. Tidak ada pendeta sekali berdunia yang berkata, Tuhan ujilah aku. Tidak ada pengkhotbah kali berdunia berkata, uji aku dalam doa. Tetapi ada satu oknum yang namanya Daud. Di dalam kesuksesannya, di dalam kemewahannya, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku. Karena Engkau yang tahu hatiku. Hatiku luka, hatiku tertolak, hatiku direndahkan, hatiku dihina. Hanya Yesus yang tahu. Kita nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. mari kita bangkit berdiri, katakan, aku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Sekali lagi
rata kapapa iya rata kata la Jesus boleh mengangkat tangan dengan tangan kanan, peganglah dadamu, hatimu. Aku mau jaga hatiku Tuhan. Aku tetap menjaga hatiku. Kepercayaanku kepadamu tidak akan pernah luntur. Walaupun di luar sana ada ancaman, tantangan, kesulitan, aku mau tetap seperti emas yang murni. Ya, kalau ada orang menolakmu, kalau ada orang yang tidak bisa menerima engkau, tetap jaga hatimu, tetap murni, tetap bersih. Jangan terkotori oleh keadaan dari luar. Kita keluarga Allah, keluarga yang berhak menerima warisan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada setiap hati kami. Hanya Engkau yang tahu hati kami yang paling dalam. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Semuanya terbuka. Itu sebabnya kami menyerahkan hati kami. Menyerahkan jiwa kami, menyerahkan roh kami. Hanya kepada Engkau. Kaulah satu-satunya tempat kami percaya, tempat kami beriman, tempat kami berharap, tempat kami mengandalkan Engkau. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Karena hidup ini seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Akan tetap pohon itu tetap hidup, tetap mengeluarkan daun, mengeluarkan buah-buah yang lebat pada musimnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sebagian nasihat-Mu. Biar kami tetap pulang dari tempat ini, kami tetap menjaga hati sampai kami ketemu dengan Engkau di tempat yang baru, di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersekutu melalui tubuh dan darah Yesus. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang bertugas boleh maju ke depan untuk melayani jemaat. Siapkan hati kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu mendapat tempat di hati kami yang paling murni, paling tulus, paling dalam. Sehingga tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan kami. Dan kami boleh diberkati dengan tubuh dan darah ini. Berkati roti dan anggur dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Haleluya.